Biasanya bukan kekuatan fisik, bukan juga harta, tetapi damai sejahtera. Orang bisa punya uang, orang bisa punya kedudukan, orang bisa punya relasi yang luas, tetapi kalau tidak punya damai sejahtera, hidupnya goncang. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan di channel Oase Inspirasi. Renungan kita pagi hari ini berjudul Damai Sejahtera yang Melampaui Akal. Mari kita baca ayat pokok kita dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, apa yang pertama kali hilang dari hati kita ketika badai hidup datang? Biasanya bukan kekuatan fisik, bukan juga harta, tetapi damai sejahtera. Orang bisa punya uang, orang bisa punya kedudukan, orang bisa punya relasi yang luas, tetapi kalau tidak punya damai sejahtera, hidupnya goncang. Sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, mungkin pas-pasan, tetapi kalau hatinya dipenuhi damai sejahtera Allah, ia bisa tetap senyum, tetap kuat, dan tetap bersyukur. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan firman-Mu sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Hari ini kami rindu mengenal damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Penuhi hati kami dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat mulai dari bagian yang pertama. Damai sejahtera yang berbeda dengan dunia. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera dunia tergantung keadaan. Kalau semua lancar, hati tenang. Kalau ada masalah, hati goyah. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan berbeda. Ia melampaui akal. Artinya apa? Tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bagaimana mungkin orang yang sedang sakit tetap bisa berkata, aku tenang? Bagaimana mungkin orang yang sedang kehilangan bisa berkata, aku bersyukur? Itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena damai sejahtera Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahagian yang kedua, fungsi damai sejahtera Allah. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Yang pertama, damai sejahtera menjaga hati. Hati manusia mudah gelisah. Hati manusia mudah takut, kecewa. Tetapi damai Tuhan menjadi pagar yang melindungi hati kita dari kepahitan. Yang kedua, damai sejahtera menjaga pikiran.
Pikiran kita sering dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau besok susah? Tetapi damai sejahtera membuat pikiran kita tetap fokus pada Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera memberi arah. Kolose pasal 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya, damai sejahtera bisa menjadi penentu arah dalam mengambil keputusan. Bahagian yang ketiga, contoh dari Alkitab. Paulus dalam penjara. Surat Filipi ditulis ketika Paulus dalam penjara. Secara logika, ia seharusnya gelisah, takut, depresi. Tetapi justru dari penjara, ia menulis tentang sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, Daniel dalam gua singa. Ia tetap tenang dan damai. Karena Daniel tahu Allah yang disembahnya sanggup melindungi. Yang ketiga, Yesus di tengah badai. Murid-murid panik, tetapi Yesus tidur dengan tenang di buritan. Ngapa? Karena ia penuh damai sejahtera Allah. Bahagian yang keempat, bagaimana mengalami damai sejahtera? Filipi 4 ayat 6 memberi kuncinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, doa. Bawa setiap masalah kepada Tuhan. Jangan dipendam sendiri. Yang kedua, permohonan. Nyatakan secara spesifik kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, ucapan syukur. Jangan hanya meminta, tetapi belajar bersyukur dalam segala hal. Bersyukur itu membuka pintu damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup tanpa damai sejahtera bagaikan berjalan di padang gurun tanpa air. Tetapi hidup dengan damai sejahtera Allah bagaikan berjalan bersama gembala yang baik, yang selalu menuntun dan menjaga. Kalau pagi ini hati saudara sedang gelisah, mari datang kepada Tuhan. Jangan biarkan hati dan pikiranmu dikendalikan kekhawatiran. Izinkan damai sejahtera Allah memerintah melampaui segala akal dan menjaga hidup kita dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu mengalami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Biarlah hati kami tenang, pikiran kami dijaga, dan hidup kami dikuatkan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu berlimpah di atas bangsa ini, sehingga bangsa ini kembali boleh pulih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi ini memberkati saudara, bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.